Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia 2023. Media Vietnam merasa dirugikan. Senin 18 Juli 2022, Federasi Sepak Bola Asia atau AFC secara resmi mengumumkan 4 negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Negara tersebut ialah Indonesia, Korea Selatan, Australia, dan Qatar. Keempat negara itu nantinya diminta AFC untuk melengkapi dokumen bidding tuan rumah hingga akhir Agustus 2022. Setelah itu AFC akan melakukan review dokumen tersebut dan mengumumkan siapa tuan rumah Piala Asia 2023 pada 17 Oktober 2022. Jika Timnas Indonesia menjadi tuan rumah, skuad Garuda untung besar. Selain bakal tampil di hadapan supporter sendiri, Timnas Indonesia otomatis naik ke pot 1 atau unggulan dan terhindar satu grup dengan tim-tim berat seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Australia. Menariknya, media Vietnam Soha.vn turut mengomentari Timnas Indonesia yang diambang menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Soha.vn menyebut jika Timnas Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2023, Timnas Vietnam menjadi salah satu negara yang dirugikan. Jika Indonesia menjadi tuan rumah, Vietnam akan kesulitan. Andai Indonesia masuk pot 1, akan ada satu negara yang mengalami penurunan posisi. Negara yang dimaksud adalah Vietnam. Dengan demikian, Vietnam akan turun ke pot 3 dan harus bertemu lawan kuat dari pot 2. Seperti UEA, Irak atau Oman, selain Cina dan Suriah. Tulis media Vietnam Soha.vn. Timnas U16 alami perkembangan pesat. Timnas U16 Indonesia asuhan Bima Sakti sudah sepekan menjalani pemusatan latihan di lapangan Universitas Negeri Yogyakarta di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. TC kali ini bertujuan untuk memilih para pemain terbaik jelang mengikuti Piala AFF pada 31 Juli 2022. Yang diadakan di Stadion Maguwo Harjo Sleman dan Stadion Sultan Agung Bantul. Pelatih kepala Timnas U16 Bima Sakti mengungkapkan, di pekan pertama pemusatan latihan, tim pelatih fokus untuk memantau kesiapan fisik para pemain yang akan dipilih mengikuti Piala AFF pada 31 Juli 2022 mendatang, dengan menjalani laga internal game. Pemantauan fisik juga dilakukan dengan cara menggelar latihan intensitas tinggi pada pagi dan sore hari. Dan hasilnya terbukti manis. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Kemampuan sepak bola dari anak-anak ini berkembang pesat. Kami juga sudah menjajal Stadion Maguwo Harjo sebagai pengenalan pemain dengan tempat kami bertanding nanti di Piala AFF U16. Ucap Bima Sakti. Selain itu, sejumlah laga uji coba akan dijalani tim ini sebagai ajang simulasi jelang Piala AFF. Hingga saat ini, tim-tim seperti PSS Sleman U16 dan Porprov DIY akan menjadi lawan tanding Timnas U16 dalam laga uji coba yang akan dilakukan pada pekan kedua. Seperti diketahui, Indonesia berada di grup A bersama dengan tim-tim seperti Vietnam, Singapura, dan Filipina. Dukungan juga diperlukan agar skuad Garuda Asia mampu menunjukkan performa terbaiknya. Mimpi Sintayong bersama skuad Garuda. Di tengah gempuran desakan keluar dari AFF, Sintayong dengan tegas mengungkapkan targetnya bersama Timnas Indonesia 1 tahun ke depan. Lantas apa saja target tersebut? Pertama, tampil memukau di Piala Dunia U20 2023. Sintayong yang direkrut PSSI pada Desember 2019
Awalnya diproyeksikan untuk memimpin timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021 yang digelar di Indonesia. Namun turnamen tersebut batal terselenggara karena COVID-19. Meski begitu, FIFA tidak menghilangkan hak istimewa sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Alhasil, FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Tampil di kandang sendiri membuat Sintayong diberikan beban tinggi oleh PSSI, yakni membawa timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final Piala Dunia U20 2023. Sintayong pun siap merealisasikan target tersebut. Yang kedua, lolos fase grup Piala Asia 2023. Sintayong berambisi membawa timnas Indonesia lolos fase grup Piala Asia 2023. Sekedar diketahui, timnas Indonesia akan ambil bagian di Piala Asia 2023 yang digelar pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Ini merupakan yang kelima kalinya timnas Indonesia ambil bagian di Piala Asia di 4 edisi awal, yakni pada 1996, 2000, 2004, dan 2007. Langkah timnas Indonesia selalu terhenti di fase grup. Karena itu, Sintayong berambisi untuk mencetak sejarah, yakni dengan membawa timnas Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia untuk pertama kalinya. Ketiga, timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Timnas Indonesia akan ambil bagian di Piala AFF 2022 yang berlangsung pada 23 Desember 2022 hingga 15 Januari 2023 mendatang. Sintayong berambisi untuk membawa timnas Indonesia juara. Setelah di percobaan pertama, Piala AFF 2020 finish sebagai runner-up.